Tuhan. Hari Minggu ini kita merayakan hari Minggu Paskah yang ke-7 dan sekaligus kita rayakan hari Minggu Komunikasi Sedunia. Bacaan pertama tadi memberikan gambaran suasana para murid yang ditinggalkan Yesus. Yesus telah naik ke surga dan digambarkan bagaimana para murid kemudian kembali ke rumah, naik ke atas lantai atas dan mereka berkumpul berdoa. Mereka berkumpul dalam persekutuan. Para murid dan dikatakan di sana juga ada Maria berkumpul dalam doa. Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, persekutuan doa yang dibuat oleh para murid ini juga terus berjalan dalam persekutuan doa berbagai komunitas doa di dalam gereja, khususnya gereja Katolik. Nah, persekutuan doa ini berarti berkumpul dalam kesadaran. Sekali lagi, berkumpul dalam kesadaran bahwa Allah tetap meneruskan karya penyelamatannya. Walaupun Yesus sudah naik ke surga, tetapi karya keselamatan Allah ini terus dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan kita. Ini pesan bagi kita. Kita berkumpul dalam persekutuan doa. Kita tidak sekedar berkumpul lalu kemudian menderaskan doa-doa. Kadang-kadang ada doa yang secara khusus dideraskan oleh komunitas doa itu. Tetapi untuk semua perkumpulan ini adalah untuk semakin menyadarkan kita akan Allah yang terus berkarya di dalam kehidupan kita, supaya karya keselamatan Allah ini sungguh-sungguh bisa kita alami, bisa kita kerjakan, bisa kita bagi kepada sesama dalam kehidupan ini. Sebagai kelompok doa, kalau kita lihat dalam gereja Katolik ada kelompok doa Legio Maria, kelompok doa karismatik, kelompok doa kerahiman, kelompok doa meditasi Kristiani, dan sebenarnya komunitas-komunitas sekami itu juga kelompok doa. Misinar kelompok doa, WKRI kelompok doa, dan seterusnya. Itu semua kelompok doa. Nah, kelompok-kelompok doa ini sebenarnya mereka menentukan waktu-waktu tertentu untuk mengenal lebih baik rencana keselamatan Allah itu di dalam hidup kita. Dan sebenarnya ini terjadi dalam gereja universal. Pernah saya singgung, kita mempunyai jam-jam tertentu, waktu-waktu tertentu untuk berdoa. Kadang kita mendengar saudara-saudara kita mempunyai 5 waktu berdoa. Itu mulai dari gereja Katolik. Waktu-waktu berdoa itu. Sekarang ada doa Angelus dan seterusnya. Waktu-waktu berdoa, waktunya ditentukan. Mengapa waktunya ditentukan? Justru supaya kita mengenal Allah lebih baik. Karena kita sadar akan waktu itu. Ini waktu doa. Kalau mau dikaitkan dengan hari komunikasi, ini waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, waktu berkomunikasi dengan Tuhan ini harus berbobot. Berbobot berarti kita sungguh menyiapkan diri, hati, pikiran kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan yang kita sebut sebagai doa. Memang kadang-kadang ada doa spontan atau biasa disebut doa syafaat. Doa spontan atau doa syafaat, kalau tadi misalnya Bapak Ibu dalam perjalanan tiba-tiba lihat ada orang yang kecelakaan, doa spontan, Tuhan tolong dia supaya dia tidak apa-apa, dia sehat. Itu doa spontan, doa syafaat. Ini memang kadang beda. Doa syafaat di saudara-saudara kita biasanya panjang.
Tetapi doa syafaat yang dimaksudkan adalah doa spontan untuk suatu peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Nah, persoalannya kita tidak boleh dalam komunikasi dengan Tuhan hanya sampai pada doa syafaat. Tiba-tiba berdoa tanpa persiapan, tanpa waktu yang jelas. Itu berarti seadanya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi kalau doa yang sudah diatur dalam waktu-waktu itu, disitulah ada kesadaran akan berkomunikasi dengan Tuhan. Misalnya di rukun, sudah dijadwalkan ditentukan misalnya hari Rabu ada doa rukun. Nah, ini berarti keluarga-keluarga menetapkan, mempersiapkan diri untuk berdoa bersama. Kesadaran akan karya penyelamatan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, usaha menentukan waktu ini adalah sebenarnya menjadi landasan hidup gereja terus-menerus sampai sekarang ini. Saya yakin banyak dari kita mengatur hari-hari atau jam-jam di mana kita mau mengikuti Ekaristi. Saya misalnya begitu, saya mengatur supaya saya mengikuti Ekaristi misalnya 6:30 pagi atau 6:30 atau 6:30 sore atau 6:30 malam. Menentukan waktu itu mempersiapkan seluruh diri kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Bacaan kedua menekankan bahwa mengikuti Yesus berarti bersatu di dalam kesengsaraannya. Ini mungkin sedikit agak pesimis ya, tetapi itu semangat itu yang ada di dalam kehidupan gereja sebagai pengikut Yesus. Bersatu di dalam kesengsaraan Tuhan. Asal jangan mencari sengsara ya. Bukan. Tetapi kita menemukan penderitaan, kesengsaraan dalam hidup kita. Di sana kita bisa semakin mengenal Allah yang juga bersengsara. Tetapi dengan melaksanakan kesengsaraan itu, dia sampai pada kemuliaan. Kalau kita mengalami penderitaan kesengsaraan dan terus kita mengkomunikasikan diri kita dengan Allah, maka kita akan memenangkan kesengsaraan itu dalam iman. Mungkin contoh yang bagus, apa yang ramai di medsos sekarang, ya, yang dari Pontianak itu, si siapa namanya, Ocha ya, panggilannya Ocha. Dia mungkin kebetulan, tetapi saya kira tidak kebetulan. Ocha ini adalah seorang anak Katolik dari SMA 1 Pontianak yang kemudian mengikuti cerdas cermat yang dibuat oleh MPR. Apa panjangan dari MPR itu? Luar biasa, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan apa yang terjadi sejauh kita ikuti dalam medsos itu? Jawabannya sama ya. Jawaban SMA 1 dan SMA apa itu? Ya yang itu. Tetapi diberi nilai yang SMA 1 Pontianak ini -5. Tapi lihatlah, si Ocha ini kemudian dia mengajukan pertanyaan. Jawaban kami sama dengan itu. Dengan muncullah segala berbagai alasan untuk membenarkan apa yang dimaksudkan atau apa yang dituju oleh Yuri dan kawan-kawan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, si Ocha dan teman-temannya mengalami penderitaan. Ya, mengalami penderitaan karena apa ya? Tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Tetapi ia bertahan, walaupun harus bersengsara, tetapi ia bertahan.
di balik penderitaan atau sengsara itu kemudian ia mendapatkan, kalau mau dikatakan kita pakai istilah gereja, kemuliaan. Dia mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari netizen. Itulah contoh yang paling konkret bagaimana kita harus terus berada dalam komunikasi baik dengan Tuhan, walaupun kita harus menderita bersengsara, tetapi kemuliaan Tuhan disediakan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, hanya dengan mengalahkan penderitaan, orang bisa sampai pada kemuliaan seperti Kristus sendiri. Mengalahkan penderitaan berarti bertahan dalam penderitaan karena iman dan bukan karena iming-iming dunia ini. Dan saya pribadi senang bahwa mereka mau diajak lagi tetapi mereka menolak untuk tidak lagi ikut. Itulah negeri Konoha. Negeri Konoha membuat banyak penderitaan untuk rakyatnya. Karena apa? Pasti punya jawaban masing-masing. Itulah negeri kita yang terus kita kasihi, negeri Konoha. Kita berada di dalamnya, kita harus berdoa untuk negeri ini supaya ke depan semakin baik, insya Allah. Bacaan Injil, Kristus Yesus yang hidup dalam doa dan dari doanya mendapat perhatian dalam bacaan Injil. Di sana ada dua segi doa Yesus. Yesus tekun berdoa dalam kehidupannya, berdoa kepada Bapanya. Segi yang pertama, doa Yesus adalah ungkapan syukur Yesus kepada Allah Bapanya. Mengapa? Karena telah mengerjakan keselamatan bagi manusia. Jadi doa Yesus itu syukur kepada Bapa karena Yesus telah melaksanakan atau telah mengerjakan keselamatan bagi manusia. Pasti Yesus tidak mampu melaksanakan itu kalau tidak disertai oleh Bapanya. Maka ia bersyukur kepada Bapa. Syukur. Unsur kedua, doa Yesus juga diarahkan untuk menyadarkan gerejanya. Itu berarti gereja awal sampai sekarang ini agar gereja ini tahu bagaimana bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi unsur doa Yesus yang kedua adalah diarahkan untuk menyadarkan kita gerejanya agar tahu bagaimana bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kembali kepada Ocha tadi, ia bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Walaupun harus menderita, dia harus memperjuangkan yang benar. Dan dia tidak terlibat dalam menginjak-injak kebenaran karena iman. Tetapi dia bertindak benar seperti dikehendaki oleh Allah sendiri. Mari kita sedikit melihat dalam diri kita bagaimana sikap kita atau doa-doa kita. Kembali kepada hari komunikasi hari ini, doa kita adalah komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan, maka mari kita lihat bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa memang bukan sekedar memohon dan memuji Allah. Tetapi doa adalah menyadari kehendak Allah yang menyelamatkan. Memang tentu saja kita memohon dan memuji Allah, tetapi tidak hanya itu. Juga menyadari kehendaknya yang menyelamatkan. Maka setiap doa kita
selalu perlu disertai lebih awal dengan keheningan batin kita, ya. Kesadaran akan Allah yang hadir. Ya. Waktu saya tugas sebagai frater di Palopo, frater top, di Salompak ada Pastor Theo Wenans se-ICM dan Pastor Yop se-ICM. Nah, Pastor Theo ini pernah berdoa makan. Dia ambil sikap seperti memang orangnya lucu-lucu dan suka. Setelah tanda salib, dia kemudian berkeliling, matanya lihat ada kapurung, ada ikan, ada papiong, ada semua dia lihat. Setelah dia lihat baru berdoa. Tuhan berkati kapurung dan semua dia sebut satu persatu. Boleh juga, sayangnya bahwa yang saya katakan tadi, setiap doa didahului dengan keheningan, kesadaran akan Allah yang hadir. Ya. Maka jaga anak-anak kita di rumah. Kalau doa makan, Bapa dan Putra Roh Kudus, amin. Ajak hening sejenak. Baru masuk dalam doa. Supaya mereka istilahnya membatinkan kehadiran Allah itu. Membatinkan kehadiran Allah. Kesadaran penuh akan Allah yang hadir. Di mana kita mau mengkomunikasikan syukur kita, permohonan kita, pujian kita kepada Dia yang menyelamatkan kita. Maka mari kita bersyukur, kita boleh berjumpa satu dengan yang lain, berkomunikasi dengan Allah, dan juga terus menyadari kehadiran Allah yang menyelamatkan. Semoga demikian. Amin.